Film horor eksperimental dan diangkat dari novel ini unik sekali karena pria ini ingin melaksanakan amanah terakhir ibunya untuk menemui ayahnya, tapi malah ketemu sama wanita yang mengajaknya tidur bersama kakaknya yang wajahnya menyeramkan, dan wanita ini bisa berubah menjadi lumpur beneran. Loh, kok aneh sih horornya? Film Pedro Paramo diangkat dari novel klasik karya Juan Rulfo yang sempat sensasional di negaranya dan di zamannya. Film ini membawa kita dalam perjalanan mendalam dan penuh kengerian ke kota yang bernama Comala. Tempat masa lalu dan masa kini bercampur dengan atmosfer penuh misteri. Tapi not besar dari film ini adalah protagonisnya siapa, tapi yang dibahas siapa gitu loh. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena ya nonton sendiri aja deh. Oh iya, di film ini juga ada adegan tanpa baju alias nude yang cukup sering. Jadi anak-anak mendingan jangan nonton ya. Nggak jorok sih, cuma nggak pakai baju aja. Tapi malah kesannya horor. Sikat deh nontonnya. Film ini mengikuti kisah Juan Preciado, seorang pemuda yang mengemban pesan terakhir dari ibunya yang bernama Susan San Juan untuk mencari ayahnya yang bernama Pedro Paramo yang tidak pernah dia kenal sama sekali. Ibunya menjelang akhir hayatnya terus menceritakan kota kelahirannya, Comala atau Comala, sebagai tempat yang indah penuh dengan kenangan manis. Namun, kenyataan yang ditemui Juan saat sampai di kota Comala berbeda jauh dari apa yang diceritakan ibunya. Kotanya itu benar-benar gersang, gelap, tidak ada hijaunya sedikit pun, malah terkesan terabaikan dan ditinggalkan. Dan yang paling mendalam dari film ataupun adegannya, kotanya horor banget. Ketika tiba di Comala, Juan pun menemukan kota yang ditinggalkan ini lebih menyerupai kota mati. Alih-alih menemukan kehidupan, dia malah disambut oleh keheningan, gumaman yang tidak berwujud, serta sosok-sosok tak kasat mata yang masih menghantui rumah, jalanan, dan juga bahkan pelosok-pelosok kota kecil. Ya nggak bisa disebut kota sih, desa kali ya. Mulai dari nenek-nenek di hotel pink yang menghilang begitu saja, lalu seorang ibu yang nolongin di jalan oleh Juan, dan sepasang cowok cewek yang tidur nggak pakai baju dan ternyata menghilang bagai ditelan angin malam. Wanita ini nih yang bisa berubah jadi lumpur dan melayang di atas Juan saat dia boboan. Serem. Seiring dengan terungkapnya cerita di balik kota Comala dan sosok Pedro Paramo dari adegan-adegan flashback, Juan menyadari bahwa dirinya terperangkap dalam kisah kelam yang jauh melampaui apa yang pernah dibayangkan, dan Juan sendiri tidak menyangka bahwa masa lalu dari Pedro Paramo ataupun ayahnya sangatlah kelam dan menyeramkan, penuh dengan dosa-dosa yang berlinangan. Comala bukanlah sekedar kota biasa ya. Film ini menggambarkan Comala atau Comala sebagai kota hantu, sebuah tempat di mana arwah-arwah yang terjebak oleh kekuasaan Pedro Paramo terus berkeliaran tanpa henti. Warga yang ditemui Juan pun seperti Abu Dio, Eduviges Diada ternyata bukan lagi manusia hidup. Bayangan mereka adalah refleksi dari masa lalu yang tak bisa pergi dan terus menunggu kepastian yang tak pernah datang. Juan awalnya tidak menyadari ya bahwa orang-orang yang ditemuinya adalah sosok-sosok yang telah meninggal. Setiap pertemuan dan percakapannya di Comala membuka lapisan-lapisan baru dari kisah yang terkubur ayahnya Pedro Paramo. Kisah tentang kekejaman Pedro Paramo dan penderitaan warga Comala di bawah kekuasaannya. Kota ini seakan hidup dalam bayang-bayang kekuasaan Pedro yang tidak hanya menghancurkan fisik para penduduk, tapi juga merampas jiwa mereka.
Pedro Paramo ini juga penggila wanita ya, dan punya anak di mana-mana. Maka itu ada adegan yang cukup tidak boleh diketahui ataupun ditonton anak-anak. Ya wajar saja ya, dia seorang don ataupun alias tuan tanah yang kaya raya dan berpengaruh, sehingga banyak wanita yang rela menjadi simpanan Pedro Palermo. Buktinya si Juan ini anak dari Susan. Tapi uniknya, cerita flashback dari Susan, ibunya Juan ini ternyata cinta sejati Pedro Palermo, di mana akhirnya saat tua cinta Pedro Palermo tercapai tapi tidak seperti yang dia inginkan. Pedro Paramo adalah seorang shashikoi ataupun patron yang kejam tuan tanah, di mana masa jayanya dia berkuasa penuh di Comala, mengendalikan hidup warganya dengan tangan besi. Pedro bukan hanya sekedar tokoh ayah yang dicari Juan, tapi simbol dari kekuasaan tirani yang mengakar di jiwa kota Comala. Sosok Pedro Paramo menjadi lebih menyeramkan saat penonton melihat bagaimana bayangannya terus menghantui orang-orang dan juga flashback-flashbacknya yang penuh dengan dosa-dosa yang bergelimangan. Sebagai penguasa, Pedro memanfaatkan kekayaannya untuk menguasai wilayah tersebut, bahkan sampai mengorbankan keluarga dan perasaan pribadinya. Meskipun kaya dan berkuasa, Pedro hidup dalam kesepian. Di balik kekuatannya, dia adalah sosok yang dirundung penyesalan dan kehilangan, terutama cinta sejatinya, Susana, ya ibunya si Juan ini. Kesepiannya melahirkan kekejaman yang hanya membuatnya semakin jauh dari kata bahagia sejati. Film ini menyajikan perjalanan antara realita dan halusinasi dengan gaya naratif yang penuh nuansa membingungkan. Dengan gaya-gaya semiotik yang berarti, kita dibawa ke dalam plot cerita yang menurut saya sih mungkin cuma yang bikin film aja yang ngerti banget nih soal mise-en-scène dari plot cerita ini. Karena cerita ini dibilang naratif ya bolak-balik, tapi dibilang eksperimen, adegannya nggak aneh-aneh juga, nggak eksperimen aja, biasa banget. Jadi ada jump scare-nya, ada hantu, ada sadis, ada buka baju, ya begitu deh. Dalam upaya menghidupkan kembali novel klasik Rulfo, sutradara memanfaatkan teknik penceritaan yang berpindah-pindah antara masa lalu, masa kini, seolah membawa penonton pada keadaan liminal di antara hidup dan mati, kebenaran dan ilusi. Penggunaan monolog batin Juan juga menguatkan suasana mistis dan menciptakan sensasi disorientasi yang membingungkan namun menggugah. Tapi mungkin inilah yang akhirnya membuat kita jadi bingung. Selain kendala bahasa, mungkin pola non-mainstream yang disajikan film dari flow lambat ini berbeda kali ya. Adegan-adegan di mana Juan mendengarkan suara samar-samar dari arwah yang tersisa pun atau bayang-bayang yang menakutkan menciptakan pengalaman sinematik yang menyeramkan. Penonton seolah-olah diseret dalam pusaran ketakutan dan misteri, menantang mereka untuk membedakan antara kenyataan dan bayangan masa lalu. Pedro Paramo tidak hanya menyoroti misteri Comala, tapi juga menggali tema kekuasaan dan penindasan. Pedro Paramo dikabarkan sebagai sosok yang kejam namun baik hati. Kekuasaannya benar-benar mutlak di daerah itu dan bahkan menjadi bumerang bagi Pedro Paramo. Sementara itu Comala dan arwah-arwahnya menunjukkan betapa kehancuran yang diciptakan oleh tirani yang merusak kehidupan tapi juga merampas kedamaian bahkan setelah kematian. Penduduk Comala yang tertindas dalam kekuasaan Pedro Paramo menjadi roh-roh yang tersiksa. Adaptasi film ini berhasil ya membawa atmosfer kelam dan narasi eksperimental dari novel Rulfo ke layar lebar, menciptakan pengalaman menonton yang penuh dengan ketegangan dan reflektif. Pedro Paramo adalah perjalanan melalui dunia gaib yang akan membuat penonton merasakan kengerian, kepedihan, dan keheningan yang dalam. Seolah-olah mereka sendiri adalah bagian dari kota hantu Comala. Bahkan di akhir adegan pun kita dikejutkan oleh kisah hidup Pedro Palermo yang duduk melamun saja dan akhirnya dihujami kematian oleh orang yang di awal film mengantar Juan ke desa Comala. Hidup tuh kadang-kadang nyebelin banget ya. Mungkin itu kali ya pesan moral dari film ini. Selamat menonton deh.